warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kegiatan podcast Malabi SMA Negeri 1 Borobudur. Bersama saya Alia Kasmuddin, dan pada podcast pertama ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu guru kami, yaitu Bapak Muhammad Janto Sambo Malabi. Selamat datang Bapak, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Baik Pak, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Jadi Pak, bagaimana tanggapan Tak tentang PPDB sekarang ini di tengah wabah COVID-19 Pak? Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS yang telah mengundang kami untuk hadir di acara podcast Malabi ini untuk mensosialisasikan terkait pelaksanaan PPDB yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Jadi terkait PPDB pada masa pandemi ini tentunya sangat berbeda dengan PPDB yang dilaksanakan sebelum pandemi terjadi. Bahwasanya di PPDB di masa pandemi ini tentunya kita dalam pelaksanaannya itu perlu pelaksanaan atau pematuhan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi diantaranya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi saya kira untuk perbedaannya itu karena beberapa sekolah telah melaksanakan PPDB secara sistem online, dan kita di sini rencananya melaksanakan dalam sistem offline. Jadi Pak, tahun lalu kan PPDB-nya itu dilakukan secara sistem online. Jadi bagaimana dengan tahun ini Pak? Apakah masih online atau tatap muka? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa insya Allah tahun ini SMA 1 Budong-Budong akan melaksanakan PPDB dengan sistem offline. Tapi tentunya dengan memperketat protokol kesehatan ketika calon siswa datang untuk mendaftar di sekolah kita. Ada berapa jalur pendaftaran di PPDB tahun ini Pak? Bisa disebutkan? Mengenai jalur pendaftarannya perlu juga kami jelaskan bahwa sebenarnya sama dengan jalur pendaftaran yang dilaksanakan pada PPDB tahun lalu, yaitu ada 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Baik, perlu juga kami tambahkan penjelasan terkait 4 jalur yang bisa digunakan oleh calon peserta didik baru untuk mendaftar di sekolah kita ini. Yang pertama jalur zonasi. Jalur zonasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di 3 desa berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang termasuk zonasi SMA 1 Budong-Budong, yaitu yang pertama Desa Babana, yang kedua Desa Kire, dan yang ketiga Desa Patulana. Jadi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di 3 desa ini bisa melakukan pendaftaran lewat jalur zonasi. Karena jalur zonasi ini yang menampung paling banyak calon peserta didik, yaitu sebanyak 50% dari daya tampung yang akan kita terima sebanyak 216 peserta didik. Jadi kalau jalur zonasinya itu bisa diterima sebanyak 108 calon peserta didik. Untuk berkasnya sendiri itu cukup dibuktikan dengan kartu keluarga. Jadi untuk jalur zonasi ini cukup membawa 3 berkas. Yang pertama surat keterangan lulus dari sekolah tingkat pertamanya, kemudian kartu keluarga, dan yang ketiga adalah akte kelahiran. Jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga yang kurang mampu. Ini daya tampungnya sebanyak 20% dari kota yang akan diterima di SMA 1 Budong-Budong. Jadi kalau mau mendaftar lewat jalur afirmasi,
itu kuotanya sebanyak 20% dari 218 calon peserta didik yang akan kami terima. Nah, bukti berkas yang perlu disiapkan oleh calon peserta didik yang akan mendaftar lewat jalur afirmasi ini adalah selain tadi 3 berkas umum, yaitu surat keterangan lulus, kemudian kartu keluarga dan akte kelahiran, perlu juga membawa berkas berupa fotokopi kartu PKH ataupun PIP yang calon peserta didik miliki. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini kuotanya sebanyak 25% dari daya tampung yang akan kami terima. Kemudian jalur prestasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang waktu sekolah tingkat pertama merasa punya prestasi baik secara individu maupun beregu di tingkat kabupaten sampai internasional. Itu dibuktikan dengan adanya seperti sertifikat hasil lomba ataupun piagam-piagam yang bisa menjadi dasar kami untuk membuktikan prestasi calon peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua. Jadi ini juga ada jalurnya bagi calon peserta didik baru yang merasa dulunya bersekolah di tingkat pertama itu tidak di wilayah Mamuju Tengah, mungkin di wilayah-wilayah kabupaten lain ataupun di luar provinsi Sulawesi Barat, yang kebetulan tahun ini itu orang tuanya berpindah domisili ke sekitar Budong-Budong atau sekitar wilayah sekolah SMA 1 Budong-Budong, ataupun orang tuanya berpindah karena tugas dari kantor atau dari dinas yang orang tuanya tempati bekerja, atau orang tuanya berpindah karena adanya musibah seperti bencana alam sehingga orang tuanya berpindah dari tempat yang dulunya mereka tinggali karena terkena bencana alam pindah ke Budong-Budong. Ini juga bisa mengikuti jalur pendaftaran, yaitu jalur perpindahan orang tua. Adapun berkas yang perlu disiapkan adalah dibuktikan dengan berkas perpindahan domisili orang tua, ataupun kalau sudah berdomisili lama di sini karena sudah memiliki kakak, ya kakak saja yang dibawa. Kemudian adapun manfaat dari keempat jalur prestasi adapun manfaat dari keempat jalur yang bisa digunakan untuk mendaftar di SMA 1 Budong-Budong ini itu ada beberapa. Yang pertama misalnya jalur prestasi ini akan dijadikan sebagai pertimbangan sekolah ketika nantinya ada perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan baik di tingkat sekolah sampai tingkat provinsi, untuk mempertimbangkan calon peserta didik ini untuk ikut dalam perlombaan itu dengan melihat prestasi apa yang diraih oleh peserta didik ini di sekolah sebelumnya. Kemudian ketika ada beasiswa-beasiswa yang masuk ke sekolah kita yang berupa beasiswa untuk siswa berprestasi, maka peserta didik ini juga nanti bisa dipertimbangkan untuk memperoleh beasiswa itu karena dia sudah memiliki bukti berupa sertifikat ataupun piagam-piagam penghargaan dari prestasi-prestasi yang telah ia peroleh. Kemudian untuk jalur afirmasi, peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi itu juga ada manfaatnya. Jadi ketika ada bantuan-bantuan yang sifatnya untuk keluarga kurang mampu, itu bisa kami rekomendasikan calon peserta didik ini untuk menerima itu karena telah dibuktikan dengan kartu PKH atau PIP dari sang calon peserta didik. Mungkin itu untuk tambahan mengenai penjelasan 4 jalur ini dan apa kira-kira yang manfaat yang bisa diperoleh oleh calon peserta didik baru dengan mengikuti salah satu dari 4 jalur ini. Mungkin seperti itu. Jadi Pak, penerimaan peserta didik barunya ini kan dilakukan secara tatap muka. Jadi mulai tanggal berapa pengambilan formulir dan pengembaliannya Pak? Untuk tahun ini memang rencananya kami akan melaksanakan PPDB secara offline atau langsung peserta didik datang ke sekolah mengambil formulir untuk pendaftaran dan nantinya
formulir ini untuk diisi oleh peserta didik yang bersangkutan, lalu dikembalikan dan kami akan olah data tersebut. Terkait apa tadi? Lanjut saja. Terkait apa? Pemberian. Terkait masalah waktu yang digunakan pada PPDB tahun ini itu terbagi dua. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua itu dilaksanakan di tahap pertama dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 23 Juni 2021. Untuk rinciannya, jadi dari tanggal 14 sampai tanggal 16 itu pendaftaran sekaligus verifikasi berkas calon peserta didik. Kemudian tanggal 17 sampai 18 2 hari kami akan verifikasi berkas itu, lalu kami akan umumkan hasilnya di tanggal 19 Juni. Kemudian tanggal 21 sampai tanggal 23 itu waktu pendaftaran ulang bagi yang dinyatakan lolos untuk tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini kotanya cukup banyak, 50% dari kota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Itu akan dilaksanakan dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 2 Juli 2021. Jadi pendaftarannya itu dari pendaftaran dan pengambilan berkas formulir itu dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni. Oke Pak, itu tadi mengenai jalur-jalur pendaftaran untuk masuk ke SMA Negeri 1 Gunung Kidul. Nah, saya ingin sedikit bertanya persoalan organisasi-organisasi apa saja yang akan yang akan dijadikan pertimbangan oleh peserta didik baru untuk memilih sekolah kita. Baik, jadi di sekolah kita ini alhamdulillah kalau persoalan keorganisasian itu sangat aktif. Tapi dengan adanya pandemi memang intensitas kegiatannya itu sedikit berkurang karena memang pertama pada tahun lalu pembatasan kegiatan di sekolah, tapi alhamdulillah tahun ini sepertinya sudah bisa sedikit melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak memerlukan banyak orang seperti itu. Kemudian persoalan mengenai organisasi apa saja yang ada di sekolah kita, untuk intranya sendiri itu kan ada OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Kemudian untuk ekstranya itu ada beberapa organisasi yang sekiranya calon peserta didik baru nantinya bisa ikuti untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang pertama adalah pramuka, kemudian ada paskib, kemudian ada PMR, kemudian ada PIKR, kemudian ada Sispala, dan yang terakhir organisasi keagamaan yaitu Rohis. Jadi organisasi-organisasi ini itu memang disiapkan untuk siswa-siswa yang ingin mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan yang ada pada organisasi masing-masing. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Oke teman-teman sekalian, sekian dulu bincang-bincang saya bersama guru kami yaitu Bapak Muhammad Gianto Sampomalan. Untuk video ini kami akan tayangkan di podcast OSIS, di channel YouTube podcast OSIS dan SMA Negeri 1 Gunung Budong. Untuk itu, untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel YouTube podcast OSIS dan SMA Negeri 1 Gunung Budong. SMA Negeri 1 Gunung Budong, aku bisa, kamu bisa, kita bisa.